Oke, Pak Basri. Ya, selamat sore Pak Kusnadi. Sore, Pak. Oke, baik. Eh, Menarik pertemuan kali ini bersama dengan Pak Basri. Kita akan membahas mengenai topik tentang personal branding, Pak Basri. Boleh dicerita, Pak, bagaimana sejarahnya bisa masuk ke dunia? Pak Basri kan sebagai aparatur negara, ya kita kenal semua, sebagai guru juga di SMK SMT Makassar. Boleh dicerita, Pak, bagaimana awalnya bisa tertarik bergabung dengan dunia aparatur sipil negara ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Kusnadi. Dari awal, begitu menyelesaikan studi di bangku SMA, saya menempuh kuliah di Universitas Negeri Makassar. Tentunya di mana kita ketahui bersama bahwa IKIP yang dulunya sekarang menjadi UNM, Universitas Negeri Makassar, tentunya memproduksi atau menghasilkan lulusan yang notabene akan ditempatkan skala besarnya adalah di dunia pendidikan. Nah, kita tahu bersama bahwa SMK SMT Makassar itu adalah unit pendidikan di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Tentunya pada saat itu ada peluang untuk jurusan bidang studi bahasa Indonesia, maka dengan penuh ketulusan dan keikhlasan saya mendaftar mendaftar secara langsung dan mengantar langsung berkas ke SMK SMT Makassar, dan alhamdulillah meskipun pada akhirnya proses kelulusan itu tertunda karena ada persoalan persoalan misformasi di waktu itu. Teman-teman saya atau letting saya waktu itu sudah keluar pengumuman secara resmi di hari yang ditentukan oleh pusat, namun terkhusus untuk jurusan saya tertahan kurang lebih hampir 1 bulan baru dinyatakan lulus. Nah, kesyukurannya ternyata bahwa SMK SMT Makassar yang semula yang semanggap itu adalah sebagai sekolah swasta, dan ternyata adalah merupakan sekolah negeri di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Nah, sumber-sumber awal itu yang kami mendapatkan informasi tentang SMT sebenarnya tidak ada sama sekali. Saya hanya mendaftar membagi diri dengan teman, kan waktu itu ada beberapa peluang. Saya berbagi, ada yang masuk ke Diknas, ada yang masuk ke perindustrian, dan saya memilih ke perindustrian. Dan alhamdulillah diterima sebagai aparatur sipil pada tahun 2006. Oke, menarik, Pak, ya. Jadi awalnya karena memang berminat untuk menjadi aparatur sipil negara sehingga bergabung dengan Kementerian Perindustrian, ya, khususnya SMK SMT Makassar. Nah, menarik tadi Bapak bahwa SMK SMT Makassar awalnya Bapak menganggap adalah sekolah swasta. Nah, banyak juga wacana di luaran bahwa SMK SMT Makassar itu kurang terkenal dan banyak yang belum mengetahui bahwa memang sekolah itu adalah sekolah negeri. Bagaimana menurut Pak Basri? Iya, saya pikir ini hanya persoalan branding di nama sekolah kita. Saran sih untuk sebagai bentuk publikasi memang harusnya kita menggandeng SMK SMT Negeri Makassar. Karena kalau kita hanya menggunakan nama SMK SMT Makassar, ada kecenderungan bahkan orang di sekitar lingkungan kampus pun mengatakan, oh ternyata ini negeri. Penjelasan itu nanti mereka terima ketika teman-teman secara langsung menyampaikan bahwa unit pendidikan ini adalah di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Sehingga branding yang akan kita terapkan di publikasi, baik publikasi media sosial maupun publikasi secara langsung, itu sebaiknya menggunakan kata negeri supaya pertanyaan itu tidak muncul lagi. Apakah ini sekolah swasta atau sekolah negeri? Tapi alhamdulillah seiring dengan perkembangan zaman di era sekarang ini, SMK SMT Makassar itu sudah meluas dan sudah dikenal oleh di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan Sulawesi Selatan. Kalau berdasarkan jumlah peminat, Pak, tahun lalu itu berapa jumlah pendaftar untuk registrasi pendaftaran peserta didik baru di SMT Makassar ini? Ya, untuk pendaftaran di tahun ajaran 2020-2021 itu kita terjadi lonjakan karena memang media promosi kita itu sampai ke daerah. Akan tetapi kendalanya salah satu menjadi pertanyaan juga bagi orang tua kalau teman-teman melakukan tur ke daerah adalah persoalan ada nggak kos, ada nggak istilahnya
tempat khusus untuk anak-anak untuk nginap di sekitar lingkungan sekolah? Itu menjadi pertanyaan. Nah, secara dari segi kualitas pendaftaran terjadi peningkatan, dan alhamdulillah tahun ini kita sudah menerima siswa kurang lebih 218. 218. Oke, menarik. Promosi sampai keluar daerah segala macam. Nah, peserta didik terjauh dari mana, Pak? Peserta didik terjauh untuk pernah sih kita terima dari Irian. Dari Irian. Dari Sulbar. Itu sih daerah-daerah yang terjauh untuk selama ini. Tetapi wilayah-wilayah Bone, Wajo, Sidrap itu juga mendominasi untuk daerah-daerah yang dianggap di luar kota Makassar. Meskipun secara umumnya adalah wilayah Makassar, Maros, dan Goa. Menarik, Pak, menarik. Oke, baik. Untuk mata pelajaran yang Bapak ampu nih apa? Ya, saya mengampu bidang studi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, apa tantangannya, Pak? Karena sebagian besar siswa di Indonesia itu memang bahasa Indonesia adalah bahasa sehari-hari, sehingga mereka merasa tidak tertantang untuk mempelajari itu lebih dalam. Nah, bagaimana tips dan trik Pak Basri sebagai guru bahasa Indonesia untuk men-trigger atau memicu semangat peserta didik agar mata pelajaran bahasa Indonesia ini menjadi sesuatu hal yang menarik, unik, walaupun itu mereka menggunakan sebagai bahasa sehari-hari. Ya, terima kasih Pak Sandi. Ini bahasa Indonesia pada prinsipnya dari terlahir itu ada orang yang menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ibu. Ada juga orang yang terlahir menggunakan bahasa ibunya itu adalah bahasa kedaerahannya. Nah, olehnya itu belajar tentang bahasa Indonesia itu sesungguhnya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena di dalam itu banyak struktur dan kaidah yang harus kita perhatikan. Olehnya itu, kalau kami mengaplikasikan di pembelajaran di kelas itu, yang pertama harus sampaikan dengan anak-anak, khusus terkait dengan komunikasi ini dulu. Terkait dengan komunikasi. Komunikasi itu ada istilahnya komunikasi formal dan non formal. Komunikasi formal itulah yang dituntut penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan. EYD dulu. EYD sekarang menjadi PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, dari kaidah-kaidah itu, karena persoalan bahasa ini sesungguhnya adalah persoalan yang senantiasa mengalami perkembangan. Ada serapan-serapan bahasa asing masuk ke bahasa Indonesia, ada bahasa-bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga mau tidak mau siswa harus diharapkan tentunya banyak referensi dalam hal ini bacaan. Ya, sekali-kali siswa diajak untuk berkunjung ke perpustakaan atau menonton literasi dalam bentuk film, sehingga perkembangan kebahasaan itu senantiasa tumbuh kembang di kalangan anak. Terkait dengan disiplin kita kaitannya dengan industri, tentunya kami dari tim guru bahasa Indonesia juga meminta kepada anak-anak kita untuk bagaimana tata cara pembuatan laporan yang efektif dalam penyusunan laporan hasil akhir pendidikan dual system. Karena itu nanti menjadi bukti sejarah. Nanti kita simpan di perpustakaan, menjadi referensi untuk generasi berikutnya. Itu akan menjadi bukti sejarah bahwa inilah laporan yang dibuat oleh senior atau kakak-kakak kita. Tentunya harus berpedoman kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, PUB. Oke, menarik Pak. Karena untuk kita semua tahu bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia ada di SMA, ada di SMK. Tentu bahasa Indonesia yang ada di SMK lebih spesifik tentang bahasa Indonesia yang terkait dengan industri. Yang tujuannya adalah bagaimana mereka mampu membuat laporan sehingga laporan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan referensi oleh adik atau generasi selanjutnya. Oke Pak, kemarin saya lihat di postingan Facebook Bapak ada kegiatan mana itu, ada bantuan sosial ke Majenet dan Mamuju, itu seperti apa Pak? Bagaimana kegiatannya di sana? Ya, kemarin itu ini wujud kolaborasi kita, unit Kemenprin yang ada di Satker Makassar, berdasarkan informasi bahwa di daerah Sulawesi Barat itu terjadi gempa dan cukup menelan korban, baik dari segi korban
yang meninggal dunia maupun korban dalam bentuk fisik. Sehingga terketuklah hati Satker Makassar untuk menyalurkan bantuan. Nah, wujud bantuan itu tentunya kolaborasi kita, sukarelawan dari Satker masing-masing berapa seadanya yang mampu kita sumbangsikan, donasikan ke dalam bentuk bantuan ke Majene dan Sulawesi Barat. Dan alhamdulillah keberangkatan kita di sana terkumpul 6 truk mobil bantuan. Tentunya isinya bervariasi. Ada dari obat-obatan, makanan ringan, selimut, tenda dan sebagainya. Pokoknya intinya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dibutuhkan oleh warga yang terdampak bencana gempa yang terjadi di Majene dan Mamuju. Keberangkatan kita kemarin itu kita startnya di hari Senin siang, dan alhamdulillah besoknya baru kita diterima oleh Bupati Majene. Kita serahkan langsung ke Bupati Majene dalam bentuk 2 truk. Lanjut ke Mamuju, sisanya itu ke Mamuju kita langsung ke Bapak Gubernur, dan alhamdulillah kita diterima secara langsung dari kedua pejabat itu. Gubernur Sulawesi Barat. Oke, Pak. Berapa hari Pak kegiatan di sana? Kegiatannya kita mulai berangkat hari Senin dan tiba kembali di Makassar di hari Rabu. Jadi total hari yang digunakan itu adalah 3 hari. 3 hari, Pak. 3 hari. Baik, kita kembali ke bahasa Indonesia, Pak. Kira-kira ke depannya hal-hal apa yang harus dipelajari oleh siswa sehingga ketika mereka memasuki dunia industri, mereka itu mampu menjawab tantangan. Dalam hal ini adalah segala hal yang terkait dengan bahasa Indonesia, baik itu penggunaan tata bahasa atau mungkin dalam hal ini bagaimana mereka menghadapi rekan kerja, kemudian bagaimana membangun teamwork dikaitkan dengan bahasa Indonesia yang dipelajari di SMTI Makassar ini, Pak. Ya, terima kasih Pak Kusnadi. Bahasa itu adalah identik dengan jati diri. Jadi khususnya untuk siswa SMK SMTI Makassar, karena ini terkait dengan dunia kerja, maka tentunya apa yang harus dibekali anak-anak tentunya adalah yang pertama adalah teknik surat menyurat. Itu wajib hukumnya siswa lulusan kita itu mengetahui tata cara surat menyurat. Yang kedua, tata cara penulisan laporan. Yang ketiga tak kalah pentingnya adalah teknik berkomunikasi. Nah, teknik berkomunikasi inilah yang akan sangat menentukan berhasil tidaknya anak kita di industri. Karena di industri itu adalah merupakan rumah baru yang notabene kita sebagai lulusan atau alumni pendatang baru, maka kekuatan kita adalah komunikasi. Bagaimana bisa membangun komunikasi yang efektif dengan komunitas yang baru. Tentunya dasar kita tadi itu adalah siswa harus banyak literasi. Literasinya adalah literasi membaca. Pokoknya apa saja yang terkait dengan bacaan yang bermanfaat, kalau itu rutin dilakukan oleh anak-anak, maka akan menambah perbendaharaan kosakata dan tentunya akan menunjang tingkat kemampuan berkomunikasi siswa kita ketika nantinya terjun di dunia kerja. Jadi intinya yang pertama tadi adalah surat menyurat, yang kedua adalah tata cara menulis laporan, yang kedua tata cara menulis laporan, yang ketiga adalah komunikasi, teknik membangun komunikasi yang efektif. Menarik, Pak. Oke, baik. Kira-kira pesan apa Pak yang akan disampaikan untuk apa yang harus dipersiapkan terkait dengan siswa-siswa kita dalam hal menghadapi pandemi ini, Pak? Yang mana kan ketika pandemi ini sangat sulit untuk melaksanakan tatap muka. Nah, kalau Pak Basri sendiri, teknik mengajarnya seperti apa, Pak, selama pandemi ini? Iya, teknik pembelajaran yang kami terapkan di masa pandemi ini adalah masih menggunakan Zoom dan Google Classroom. Tentunya diawal dengan diawal dengan Zoom Meeting dulu sebagai bentuk mengejawantahkan akan apa yang akan dilakukan siswa. Ketika anak-anak sudah paham, maka baru kita memberikan tugas melalui Google Classroom. Karena kalau menggunakan Zoom secara full di dalam
pembelajaran kita, maka itu akan sangat menguras kuota bagi siswa, sehingga kita variasikan itu. Harapannya adalah siswa, sekali lagi siswa tentunya harapannya adalah bagaimana bisa meningkatkan kemampuan komunikasinya. Talent adalah, sekali lagi, literasi itu harus dibudayakan. Literasi baca, literasi menulis, dan literasi-literasi lainnya harus senantiasa digerakkan, sehingga siswa meskipun di masa pandemi, tetapi pengetahuan itu diperoleh lewat membaca tadi. Oke, Pak. Kalau kita lihat konsep penilaian akhir ini, Pak, kan kalau tahun lalu itu ada UN, kemudian tahun ini kita ganti menjadi AN, Asesmen Nasional. Di mana di dalam Asesmen Nasional itu ada konsep soalnya literasi dan soal numerasi. Nah, kalau berdasarkan apa yang saya baca, bahwa soal numerasi ini erat kaitannya dengan bagaimana siswa ini dipacu atau dibangkitkan gairahnya untuk semangat membaca. Karena bentuk soal-soal literasi itu, kalau dari referensi saya baca adalah memang harus lebih detail kita baca, sehingga ada satu soal mungkin terkait dengan beberapa pertanyaan, sehingga nanti itu harus kita bangkitkan daya baca siswa kita, seperti itu, Pak. Dan itu khususnya banyak kaitannya dengan mata pelajaran di pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin kalau soal numerasi memang mata pelajaran matematika, cuman nanti memang akan terkait, apalagi kalau di SMK akan terkait dengan mata pelajaran lainnya, khususnya dengan bidang produktif. Bagaimana, Pak? Kira-kira bagaimana persiapannya untuk menghadapi konsep ujian akhir, bukan ujian ya, konsep penilaian terhadap konsep baru ini, Asesmen Nasional ini? Ya. Konsep dasarnya Asesmen Nasional adalah bukan hanya untuk menilai tingkat kemampuan siswa, tetapi yang dinilai di situ siswa, keterserapan ilmu yang diperoleh dari tenaga pendidik dalam hal ini guru. Yang kedua adalah guru juga menjadi tim penilaian. Mengapa di kelas itu dilakukan ini asesmen? Kalau hasil asesmen itu rendah, maka ada kesempatan untuk melakukan perbaikan di kelas 12. Di kelas 3, artinya di kelas 3, di kelas 12. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Sekali lagi, anak-anak harus dibudayakan membaca. Literasi membaca itu dan literasi numerik, numerik, hitungan. Nah, antara membaca dan menghitung ini soalnya tentunya sangat panjang. Karena terkadang sinkron antara pertanyaan pertama sampai pertanyaan kelima misalkan. Betul. Olehnya itu, dalam hal membaca, siswa juga seharusnya mampu memahami inti atau kalimat utama dalam setiap paragraf. Jangan hanya sekadar membaca, tetapi membaca dalam artian membaca pemahaman. Sehingga bacaan itu tidak terulang kita baca untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rentetan itu. Nah, kalau tingkat pemahaman kita rendah terhadap wacana tadi, maka kita akan banyak terbuang waktu untuk menyelesaikan soal. Jadi sekali lagi, karena penekanan pemerintah adalah membaca itu sangat rendah, sehingga asesmen nasional ini atau asesmen nasional ini sesungguhnya mewajibkan bagi kita, baik tenaga pendidik maupun siswa, untuk meningkatkan budaya baca itu. Nah, sesungguhnya budaya baca saat sekarang ini sangat mudah karena di genggaman kita itu sudah ada sumber-sumber bacaan. Manakala siswa memiliki jaringan wifi di sekitarnya atau memang memiliki jaringan tersendiri, maka sumber bacaan itu semakin dekat. Tidak mesti lagi ke perpustakaan untuk mencari referensi buku bacaan, cukup dengan menggunakan smartphone-nya. Oke, berarti kalau dari SMK SMT Makassar seberapa siap, Pak? Berapa persen kesiapan dalam menghadapi asesmen nasional ini? Ya, untuk menghadapi asesmen nasional, berdasarkan informasi dari Bapak Pengawas kemarin, sesungguhnya dari segi fasilitas kita sudah cukup mendukung. Tinggal yang perlu didorong adalah bagaimana anak-anak mampu memecahkan atau menyelesaikan soal. Nah, olehnya ke depan, guru-guru dulu perlu kita tingkatkan kemampuan dalam menyusun soal dalam bentuk literasi itu. Karena soalnya tentunya berbeda. Dulu misalkan kita membuat soal seperti ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk
mengejawantahkan ke dalam bentuk soal cerita atau ke soal numerasi itu, tentunya kontennya berbeda sehingga tingkat pemahaman itu sebenarnya sudah sangat dibutuhkan. Oke, baik. Jadi berapa persen nih Pak kesiapannya kira-kira? Ya, karena tahun ini berdasarkan informasi untuk tahun ajaran 2020-2021 asesmen nasional itu untuk sementara dipending. Tapi sudah siap. Sudah siap. Oke, baik. Nanti Pak. tahun depan insya Allah baru akan dilanjutkan untuk sebagai kiko pertamanya asesmen nasional. Oke, baik. Berapa persen Pak? 95%. 90%. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Basri. Siap, Pak. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.